Ada harapan besar yang paling tidak ini bisa berimplikasi positif ketika kebijakan disahkan. Tapi Indef sepertinya punya catatan tersendiri mengenai kebijakan ini sebelum nanti kita minta tanggapan dari Pak Menteri. Silahkan Mas. Ya, yang pertama ya, kalau lihat dari struktur ekonomi kita ya, kontribusi sektor ini terutama untuk industri alat angkut tuh sekitar 13,5% PDB. Kalau dirupiahkan itu sekitar 208 triliun rupiah ya di tahun 2020. Untuk kendaraan bermotor secara total itu sekitar kurang lebih ya 110 triliun kita hitung ekonomi kita di sektor ini. Nah, kalau kita lihat memang perjalanan pertumbuhannya itu negatif cukup besar begitu di tahun 2020, tapi mulai membaik triwulan ketiga, keempat ini mulai ada perbaikan. Nah, ngelihat tadi apa yang disampaikan dari data penjualan memang betul bahwa hampir separuh itu mengalami penurunan volume perdagangan. Tetapi kalau kita lihat bahwa kebijakan ini untuk katakanlah di bawah CC 1500 menurut saya juga tidak tepat begitu. Karena kalau lihat trennya justru yang growth-nya tinggi adalah growth yang pada memang kendaraan bermotor untuk katakan 4x2 di bawah 1500 tuh datanya itu yang paling cepat pertumbuhannya. Artinya apa? Bahwa tanpa harus dibantu dengan PPNBM itu juga akan meningkat cukup tajam begitu. Justru yang harus dibantu adalah yang memiliki kepentingan masyarakat cukup luas, misalnya apakah fasilitas insentif lain yang diberikan pemerintah untuk kendaraan roda 2 ataupun angkutan alat umum untuk kepentingan publik yang saya kira justru lebih diperlukan. Dan ini kalau kita lihat justru yang harus dibantu yang mengalami penurunan cukup tajam, bukan yang lagi membaik. Nah, ini saya kira yang harus filosofinya ini yang saya kira penting. Nah, mengenai bahwa memang industri otomotif ini juga memang betul berkontribusi ke tenaga kerja, tapi juga ada sektor lain yang saya kira bukan hanya otomotif saja yang menderita, katakanlah industri bahan bangunan, itu konstruksi kita ini sekarang juga lagi parah-parahnya dan itu juga butuhkan katakanlah insentif lain begitu, tidak hanya katakanlah di otomotif itu sendiri. Kemudian mengenai sasaran ya, kalau kita lihat memang catatan kita adalah kalau kita lihat pergerakan konsumsi kita itu untuk makanan minuman itu masih negatif di triwulan keempat kemarin, bahkan lebih buruk begitu. Sementara untuk transportasi dan sebagainya memang negatif, tapi trennya justru lebih baik. Justru makanan minuman ini memburuk begitu. Jadi yang harusnya memang diberikan walaupun sudah ada bentuk fasilitas bansos dan sebagainya, akan lebih fair kalau misalnya kita memberikan juga bagi dukungan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah begitu. Nah, memang yang disasar dari insentif ini adalah justru menengah ke atas kan, paling tidak adalah bagi masyarakat yang punya kemampuan untuk melakukan cicilan dan sebagainya ke bank gitu. Meskipun sekarang bank jauh lebih ketat begitu, Mbak. Pak Menteri, ada sebenarnya target-target seperti yang Pak Yohanes tadi sudah sampaikan, misalnya ekspor sampai 1 juta unit. Tetapi di sisi lain kebijakan ini sepertinya kurang tepat sasaran supaya insentif yang diberikan ini bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya dalam hal ini penanganan pandemi. Nah, kalau Kementerian Perdagangan melihat kondisi seperti ini, catatan Pak Menteri seperti apa kemudian target dan strateginya, Pak? Jadi gini, Mbak, saya mau mundur ke belakang sedikit. Jadi mestinya kan kita lihat umbrellanya dulu, payungnya dulu. Kenapa kita ingin supaya PPNBM ini menjadi jump up daripada start dari perekonomian kita yang sekarang ini istilahnya saya bilang lagi lunglai. Jadi begini, kalau kita melihat bahwa kalau kita lihat rumus GDP gitu kan, itu ada yang namanya government expenditure yang didukung oleh APBN kira-kira 9,8%, kemudian ada PNBP investasi kira-kira 31% tahun 2020, kemudian kita berbicara ekspor impor yang kira-kira tahun 2020 itu plus 2%, dan yang paling penting adalah konsumsi masyarakat yang tahun 2020 itu 58%. Jadi kalau kita melihat nih payungnya, bagaimana kita menjam up menjack up startup daripada perekonomian kita itu, yang mesti di jump up itu adalah konsumsi. Nah, konsumsinya itu bukan makanan minuman seperti diutarakan dari Bapak Indef tadi, tetapi adalah investasi untuk barang non-perishable supaya konsumsi jalan.
begitu konsumsi jalan, orang mulai pinjam uang ke bank. Jadi kalau kita lihat tahun 2020 itu, pertumbuhan kredit itu kontraksi. Artinya tidak terjadi pertumbuhan, malah justru mengecil. Nah, kalau orang berinvestasi untuk membeli mobil, non-perishable goods, membeli properti, kemudian membeli sepeda motor, ini mempunyai nilai efek yang panjang. Satu, mereka mempunyai consumer confidence untuk kembali. Karena adanya consumer confidence, mereka meminjam uang kepada bank, mereka berinvestasi. Yang ini mempekerjakan untuk bisa menghabiskan stok lama daripada otomotif. Kemudian masuk lagi kepada industri otomotifnya karena stok sudah habis, mereka industrinya berjalan lagi. Dan ini kompleksitas daripada pertumbuhannya ini luar biasa. Memang kalau kita melihat mungkin cuma nilainya hanya 10-11% daripada GDP kita urusan otomotifnya. Tetapi Mbak Manohara, kita ini ekspor tahun 2019 itu 8,2 miliar dolar di sektor otomotif dan spare part. Tahun lalu memang kita turun 20% menjadi 6,6 miliar. Tetapi ini adalah ekspor non-migas nomor 6, menjadikan Indonesia negara pengekspor industri berteknologi tinggi. Jadi ini mempunyai tingkat multiplier efek yang luar biasa. Oleh sebab itu kita semua bersetuju di pemerintah itu untuk memberikan insentif kepada dengan PPNBM ini untuk men-check up, bukan untuk supaya kelas menengah atau mobilnya yang mana, tetapi untuk men-check up sektor konsumsi kita yang mempunyai nilai 58% dari perekonomian GDP bangsa ini. Jadi di situ umbrellanya. Nah, baru kita bicara apa saja yang kita mesti bereskan atau apa saja yang kita mesti berikan. Nah, kenapa kita mau kasih yang 1.500 cc ke bawah? Kenapa kita mau kasih yang 70% mesti kandungan lokal? Karena itu adalah mobil indigenous, mobil asli produksi Indonesia. Dan ini seperti dikatakan oleh Pak Yohanes tadi, sangat penting untuk mengisi daripada kapasitas pabrik. Karena kalau sampai pabriknya terlalu lama kosong, ini bisa di-shift dari Thailand, kita menjadi bukan basis produksi, dan kita tidak bisa mengekspor. Nah, ini adalah bagian-bagian penting yang kita mesti isi. Nah, setelah PPNBM untuk kendaraan, mungkin habis ini kita akan men-tweak lagi apa konsumsi lain yang kita bisa kerjakan. Bayangan saya ke depan ini, mestinya properti juga mesti kita perbaiki, agar stok yang ada sekarang ini habis, dan kemudian orang mulai bekerja, mulai membangun lagi. Dan kita bisa melihat sekarang kalau kita lihat daripada profil daripada vaksin kita sudah bisa melihat bahwa kita sudah memulai untuk front of the line pada kuartal pertama tahun 2021, tahun 2022 kuartal kedua vaksin mandiri akan jalan, dan mudah-mudahan pada kuartal ketiga, kuartal keempat, Indonesia sudah bisa tumbuh lagi ekonominya karena pandemiknya ini sudah bisa teratasi. Jadi ini payung daripada ekonomi makronya, kenapa kita berikan tweak daripada policy ini untuk memperbaiki konsumsinya secara makro dan supaya imbasnya kepada mikro itu berjalan dengan baik. 1,5 juta pekerja di sektor ini itu adalah pekerja dengan penghasilan sektor tinggi. Dia tidak berurusan dengan UMR. Dia ini mempunyai keahlian yang dengan teknologi yang luar biasa. Multiplier efeknya bisa dari 1,5 juta itu bisa dikali 3, bisa dikali 3,4. Dan inilah yang paling penting untuk yang kita mesti lihat secara arif dan bijaksana. Kalau kita mau lihat salahnya, mungkin banyak salahnya, mungkin banyak kurangnya. Tetapi kita mesti berbuat untuk men-check up perekonomian kita, untuk supaya kita bisa kembali secepat mungkin kepada track daripada penguatan ekonomi kita. Begitu, Mas. Ada optimisme yang baru saja disampaikan oleh Pak Menteri, tetapi bagaimana Gaikindo memaksimalkan ini kebijakan agar penjualannya sesuai dengan target, agar selanjutnya pertumbuhan ekonomi ini akhirnya benar-benar bergerak seperti yang diharapkan oleh pemerintah pasca ditetapkannya kebijakan tersebut. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.